Top Marco Top, tiba-tiba Presiden FIFA Gianni Infantino selidiki final Piala ASEAN Cup U2030 2025 jadi harapan kami, dugaan kecurangan dan permainan brutal Vietnam bisa batalkan kemenangan. Kami masih butuh Anda, Coach Shin. Pak Sumarji ucapkan selamat atas terpilihnya STY menjadi pelatih Ulsan HD, sekaligus buka peluang kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di masa depan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, tiba-tiba Presiden FIFA Gianni Infantino selidiki final Piala ASEAN Cup U2030 2025 jadi harapan kami, dugaan kecurangan dan permainan brutal Vietnam bisa batalkan kemenangan. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan tengah mempertimbangkan penyelidikan resmi terhadap laga final Piala ASEAN U2030 2025 antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Pertandingan yang digelar akhir pekan lalu itu menimbulkan kontroversi luas, menyusul dugaan permainan brutal yang dilakukan pemain Vietnam serta tindakan tak sportif dari sang pelatih Kim Sang-sik. Vietnam memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 atas Indonesia dalam laga yang berlangsung penuh tensi tinggi. Namun kemenangan itu kini berada dalam sorotan tajam setelah muncul sejumlah bukti dan laporan yang menyebutkan adanya pelanggaran berat terhadap prinsip fair play dan integritas pertandingan. Media lokal Inggris menjadi yang pertama melaporkan bahwa FIFA telah menerima berbagai dokumen dan rekaman video yang menyoroti tindakan kasar para pemain Vietnam sepanjang laga. Dalam video tersebut tampak beberapa tackle keras yang menjurus pada kekerasan, termasuk beberapa insiden yang berpotensi membahayakan keselamatan pemain Indonesia. Namun yang paling menuai kecaman adalah momen ketika pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, diduga secara sengaja menghalangi pemain Indonesia yang akan melakukan lemparan ke dalam. Tindakan itu terjadi di tengah pertandingan dan terekam jelas oleh kamera, namun luput dari perhatian wasit. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi ilegal terhadap jalannya permainan dan berpotensi melanggar kode etik pelatih yang ditetapkan FIFA. Jika terbukti benar, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari sanksi terhadap pelatih hingga potensi pembatalan hasil pertandingan. Di media sosial, desakan agar FIFA segera turun tangan menggema luas. Tagar hashtag Justice for Garuda U23 menjadi trending di berbagai platform. Warganet dari berbagai negara ASEAN menyuarakan kekecewaan terhadap jalannya pertandingan yang dinilai penuh kejanggalan dan kekerasan yang dibiarkan begitu saja oleh wasit. Reaksi keras juga datang dari kalangan analis dan pengamat sepak bola. Mereka menilai bahwa laga final ini telah mencederai semangat sportivitas yang menjadi fondasi utama sepak bola. Banyak yang menilai timnas Indonesia tidak hanya dirugikan secara teknis, tetapi juga secara moral karena pertandingan berlangsung dalam atmosfer yang tidak adil. Sumber dalam FIFA yang dikutip media Inggris menyebut bahwa Presiden Gianni Infantino mengikuti perkembangan ini secara langsung. FIFA disebut sedang mengumpulkan bukti tambahan dan mempertimbangkan untuk membuka investigasi formal. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jalannya pertandingan terganggu oleh tindakan tidak sportif yang signifikan, maka pembatalan hasil pertandingan bukanlah hal yang mustahil. Sementara itu, PSSI dilaporkan tengah menyiapkan laporan resmi untuk diajukan ke FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Laporan tersebut akan mencakup bukti visual serta kronologi insiden yang merugikan timnas Indonesia sepanjang pertandingan. AFF (Federasi Sepak Bola Asia Tenggara) pun mendapat tekanan agar tidak tinggal diam. Sebab jika dibiarkan, insiden seperti ini bisa merusak kredibilitas turnamen dan menciptakan preseden buruk bagi masa depan sepak bola usia muda di kawasan.
Di sisi lain, para pemain Garuda Muda tetap menunjukkan sikap profesional usai pertandingan. Meski kalah, mereka tak memperlihatkan emosi berlebihan dan tetap menghormati lawan. Sikap ini justru memperkuat dukungan publik terhadap mereka yang menilai bahwa Indonesia sejatinya tampil lebih layak untuk menjadi juara baik dari segi permainan maupun etika di lapangan. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFF mengenai perkembangan penyelidikan. Namun berbagai pihak berharap bahwa insiden ini bisa menjadi momentum pembenahan serius dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola regional. Apalagi ini bukan kali pertama Vietnam menjadi sorotan atas gaya bermain keras mereka di level usia muda. Publik kini menanti dengan penuh harap apakah FIFA akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan keadilan. Apakah kemenangan Vietnam akan dibatalkan atau setidaknya pelatih mereka dijatuhi sanksi? Semua pertanyaan itu masih menggantung, namun tekanan global sudah mulai terasa. Yang pasti dunia sedang memperhatikan Asia Tenggara. Dan Indonesia bersama para pendukungnya menuntut satu hal, keadilan untuk Garuda Muda. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kami masih butuh Anda, Coach Shin. Pak Sumarji ucapkan selamat atas terpilihnya STY menjadi pelatih Ulsan HD, sekaligus buka peluang kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di masa depan. Sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus penuh haru datang dari Sumarji, manajer timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media, ia mengucapkan selamat kepada mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, atas penunjukannya sebagai pelatih kepala klub Korea Selatan, Ulsan HD. Namun bukan hanya ucapan selamat yang menarik perhatian publik, melainkan juga sinyal terbuka dari Sumarji untuk kemungkinan kembalinya sang pelatih ke skuad Garuda di masa depan. Selamat Coach Shin atas penunjukan Anda sebagai pelatih Ulsan HD. Ini adalah pencapaian luar biasa dan saya sangat bahagia untuk Anda, ujar Sumarji. Saya harap di masa depan kita bisa kembali berbagi di lapangan. Pintu untuk Anda selalu terbuka di timnas Indonesia. Kami masih sangat membutuhkan pelatih seperti Anda. Pernyataan ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, hubungan antara Shin Tae-yong dan sepak bola Indonesia bukanlah sekadar relasi pelatih dan tim. Lebih dari itu, Shin telah menjadi simbol kebangkitan Garuda, sosok yang membawa angin perubahan di tengah stagnasi prestasi yang melanda timnas selama bertahun-tahun. Shin Tae-yong resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Ulsan HD pada awal Agustus 2025, hanya beberapa bulan setelah kontraknya bersama timnas Indonesia berakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya menjabat sebagai juru taktik skuad Garuda sejak akhir 2019 dan memimpin berbagai kelompok umur mulai dari U-Strip 19, U-Strip 23 hingga senior. Selama masa kepemimpinannya, Shin berhasil membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta menampilkan performa yang konsisten dan progresif di berbagai turnamen regional. Ia juga dikenal karena pendekatannya yang disiplin, detail, dan modern dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Tidak heran jika kabar kepergiannya sempat menimbulkan kesedihan di kalangan supporter. Banyak yang merasa bahwa tugas Shin Tae-yong belum selesai. Meskipun kontraknya memang tidak diperpanjang oleh federasi, suara publik tetap memintanya bertahan.
Kini dengan pernyataan terbuka dari Soemarji, harapan untuk melihatnya kembali membela merah putih muncul kembali. Pelatih seperti Shin Tae-yong tidak datang setiap hari. Ia paham karakter pemain Indonesia, tahu cara membangkitkan semangat mereka, dan yang paling penting, dia mau bekerja dari nol. Tidak banyak pelatih asing yang mau datang dan tinggal bertahun-tahun hanya untuk membangun pondasi, ujar Soemarji lagi dalam wawancara lanjutan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ucapan tersebut bukan sekadar basa-basi. Saya tidak main-main. Jika memang di masa depan ada jalan dan waktu yang tepat, saya siap mengupayakan agar Coach Shin kembali ke Indonesia. Saya yakin supporter juga akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Pernyataan ini pun disambut positif oleh para penggemar sepak bola tanah air. Media sosial dipenuhi komentar dukungan atas kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Banyak yang menganggap bahwa proyek jangka panjang yang dibangun Shin masih memiliki potensi besar jika dilanjutkan. Coach Shin itu bukan sekadar pelatih, tapi mentor bagi pemain-pemain muda kita. Kalau ada kesempatan lagi, kembalikan dia, tulis salah satu warganet di platform X dalam kurung, dulu Twitter. Sementara itu, pihak Shin Tae-yong sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai kemungkinan tersebut. Namun dalam wawancara sebelumnya saat perpisahannya dengan Timnas Indonesia, pelatih berusia 54 tahun itu pernah mengatakan bahwa Indonesia akan selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Saya merasa seperti punya keluarga di sini. Saya mencintai Indonesia, para pemain, dan para supporter. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya akan selalu mendukung sepak bola Indonesia, ucap Shin saat itu dengan mata berkaca-kaca. Kini dengan tugas barunya di Ulsan Club yang juga memiliki sejarah panjang dan pernah menjuarai Liga Champions Asia, Shin Tae-yong kembali ke kampung halamannya dengan kepala tegak. Namun benang merah yang menghubungkannya dengan Indonesia tampaknya belum benar-benar putus. Pertanyaannya sekarang, apakah Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI akan mempertimbangkan kembali opsi memanggil Shin jika suatu saat kursi pelatih timnas kosong? Dan apakah Shin akan bersedia kembali melanjutkan misi yang sempat terhenti? Soemarji sendiri tidak menyebut waktu atau skenario pasti, tetapi ia menegaskan bahwa niatnya tulus. Kalau Tuhan berkehendak, siapa tahu kita bertemu lagi. Saya percaya Coach Shin juga masih punya hasrat membangun sesuatu yang besar di Indonesia. Ucapan Soemarji ini bisa jadi hanya bentuk penghormatan dan nostalgia. Namun bisa pula menjadi sinyal awal dari sebuah rencana jangka panjang yang mungkin akan terwujud suatu saat nanti. Yang jelas, publik Indonesia belum melupakan jasa dan pengaruh besar Shin Tae-yong. Dan kini dengan ucapan tulus dari seorang manajer tim yang mengenalnya baik, harapan itu kembali menyala. Coach Shin Indonesia masih menunggu Anda. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Rodrigo sepakat gabung Liverpool, Isak makin menjauh dari Anfield. Liverpool resmi mengalihkan fokus transfer mereka ke Rodrigo Goes setelah negosiasi mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United menemui jalan buntu.
Penjualan Luis Diaz ke Bayern Munich senilai 5 juta rupiah. 36 triliun memberi The Reds dana segar untuk memperkuat lini serang. Namun tawaran 110 juta untuk Isak ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. Dalam laporan terbaru dari ESPN Brasil via The Standard, Liverpool disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Rodrigo. Jurnalis Ciro Lopez mengungkap bahwa penyerang Real Madrid itu menyetujui tawaran informal terkait kontrak dengan The Reds. Rodrigo dinilai cocok mengisi kekosongan yang ditinggalkan dia berkat kelincahan dan ketajamannya di kotak penalti. Transfer ini diperkirakan menelan biaya sekitar 70 juta dalam kurung 1,45 triliun rupiah, jauh lebih masuk akal dibanding harga Isak yang mencapai 150 juta. Sementara itu, Alexander Isak dikabarkan kecewa berat. Ia bahkan disebut menolak latihan dan tak bermain di laga pramusim bersama Newcastle, memperkeruh suasana dengan klubnya. Menurut kamu, apakah Rodrigo adalah pilihan yang lebih tepat ketimbang Isak untuk Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erling Haaland yakin Manchester City akan menang dalam kasus hukum Premier League. Erling Haaland menunjukkan keyakinannya bahwa Manchester City akan keluar sebagai pemenang dalam kasus hukum panjang yang melibatkan dugaan 115 pelanggaran keuangan oleh Premier League. Keyakinan ini ia ungkapkan usai berbicara langsung dengan manajemen sebelum menandatangani kontrak baru berdurasi 10 tahun. Saya percaya klub tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan menyelesaikannya, ujar Haaland kepada Time Magazine. Ia menambahkan bahwa meski tidak terlibat langsung, ia mendapat jaminan penuh dari pihak klub. Premier League menuduh City menyembunyikan data keuangan penting selama 9 musim, termasuk soal gaji pemain dan mantan manajer Roberto Mancini. Namun City membantah semua tuduhan. Proses hukum yang dimulai Februari 2023 ini berlarut-larut dan belum menunjukkan titik terang. Di tengah kasus hukum, City tetap agresif di pasar transfer dan proyek pembangunan stadion. Haaland pun mendapat kontrak baru dengan gaji lebih dari 400.000 per pekan. Menurut kamu, apakah keyakinan Haaland mencerminkan kekuatan City atau justru terlalu optimis? Apakah Premier League harus lebih transparan soal proses ini? Yuk, tulis komentarmu. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Lini serang Chelsea menumpuk, terlalu banyak pemain, terlalu sedikit posisi. Chelsea tengah menghadapi dilema menarik, kedalaman lini serang yang sangat kaya, tapi hanya ada sedikit ruang di lapangan. Sejak era Todd Boehly, klub gencar merekrut pemain muda berbakat dengan kontrak jangka panjang. Kini pelatih baru Enzo Maresca harus mengelola skuad yang padat, khususnya di sektor depan. Nama-nama seperti Nicolas Jackson, Nkunku, Pedro Neto, hingga Mikhailo Mudryk memadati lini depan. Sementara talenta muda seperti Marc Guiu Estevao, Kendry Paz, dan Jamie Gitten siap bergabung pada musim 2025. Beberapa pemain lain seperti Broja, Sterling, dan Fofana kemungkinan besar akan dilepas demi menyederhanakan skuad. Maresca punya keuntungan dengan pemain serba bisa seperti Nkunku dan Palmer yang mampu bermain di beberapa posisi. Tapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara rotasi, konsistensi, dan pengembangan pemain muda. Menurut kamu, apakah Chelsea terlalu berlebihan dalam membangun skuad? Siapa pemain yang seharusnya dipertahankan atau dilepas? Bagikan opinimu di kolom komentar. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Reaksi bangga Sandy Walsh usai jaga Mo Salah di Yokohama versus Liverpool.
Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, bangga bisa membela klubnya, Yokohama F. Marinos melawan Liverpool dalam laga persahabatan di Stadion Nissan, Yokohama, Rabu (30/7). Sandy mengunggah ulang sebuah instastory di akun Instagram Kamis (31/7). Pemain 30 tahun itu menyampaikan rasa bangganya menghadapi bintang Liverpool, Mohamed Salah. "Lihat ibu saya melawan pemain favoritmu," tulis Sandy di Instagram. Pertandingan itu berakhir 3-1 untuk kemenangan Liverpool. Sandy Walsh tampil sebagai pengganti di akhir pertandingan. Selain menghadapi pemain favorit, momen berkesan juga dirasakan Sandy ketika bertukar jersey dengan Alexis Mac Allister. Sebelum mereka bertemu di lorong stadion, awalnya Mac Allister bertanya pada bintang Liverpool lainnya, Wataru Endo. Mac Allister mencari nomor punggung 15 yang dimiliki Sandy. Pertemuan bintang timnas Argentina dengan back squad Garuda itu pun terjadi. Mac Allister mengambil jersey milik Sandy dan begitu pun sebaliknya. Tak lupa Mac Allister membubuhkan tanda tangan di jersey yang baru diserahkannya. Keduanya juga membicarakan momen pertandingan timnas Indonesia versus Argentina pada 2023 lalu. Sandy bertanya kesan selama lawatan ke Jakarta. "Apakah Indonesia menyenangkan?" tanya Sandy. "Tentu saja. Di sana sangat menyenangkan," jawab Mac Allister. Kesepakatan tercapai. Rekrutan ketujuh Arsenal siap gabung Arteta, bintang sempurna ini sudah pilih The Gunners. Arsenal kembali membuat gebrakan. Klub London Utara ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Eropa. Musim panas ini sangat sibuk bagi Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta dengan 6 pemain baru bergabung, Subimendi, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgard, dan Kepa. Namun, mereka belum selesai di bursa transfer. Target berikutnya adalah gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut laporan Football Transfers, Eze telah menyetujui persyaratan pribadi dan memberitahu Palace bahwa ia ingin bergabung dengan Arsenal. Disebut-sebut sebagai rekrutan sempurna oleh Paul Merson, Eze akan diboyong dengan uang muka 30 juta, disusul pembayaran cicilan hingga 68 juta sesuai klausul rilis. Palace disebut tak keberatan asalkan sudah menemukan pengganti yang sepadan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Eze akan jadi tambahan ideal untuk lini serang Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm... Kekalahan tutup pramusim Arsenal di Asia, Mikel Arteta pulang dengan hati riang. Kekalahan dari Tottenham di laga terakhir pramusim Asia mungkin mengecewakan, tetapi bagi Arsenal, ini justru menjadi bahan bakar menyambut musim 2025/2026. Dari 3 laga di Singapura dan Hong Kong, The Gunners mencatat 2 kemenangan dalam kurung versus AC Milan dan Newcastle dan 1 kekalahan dalam kurung versus Tottenham. Gelandang Mikel Merino menilai hasil ini tetap membawa sisi positif. Menang adalah prioritas, tapi di pramusim, kebugaran dan kedekatan dengan penggemar juga penting, ujarnya. Pelatih Mikel Arteta juga menyambut positif penampilan pemain-pemain barunya. Kepa, Subimendi, Norgard, Mosquera, hingga Gyökeres mendapat menit bermain meski terbatas. Hanya Madueke yang belum tampil karena libur pasca Piala Dunia antar klub. Adaptasi masih berlangsung, tetapi Arteta senang dengan kualitas dan sikap mereka. "Saya sangat senang. Kualitas mereka luar biasa," ujarnya. 2 laga uji coba tersisa akan jadi kesempatan menyempurnakan keseimbangan tim sebelum Liga Inggris dimulai. Bagaimana menurut kalian soal performa Arsenal di pramusim ini? Apakah cukup menjanjikan?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't